Semua ikut saya dah, yang Persibaya. Temen bos ini. Loh temen. Loh, tapi aku kontraknya loh. Podo mbek arek-arek itu senior. Ya gak apa-apa kontrak. Ya kok gampang ketemu di parkiran anu ae. Loh ini parkiran Delta Plaza. Kita cari aman aja dulu. Nah, itu. Akhirnya ketemu di Delta, di parkiran itu ke timur. Sudah tak siapin kontraknya, nomilnya sama semua. Di sana saya beber semua kontraknya mereka. Itu kan bukan rahasia umum itu loh, untuk kepentingan bersama biarpun kontrak. Jadi nggak ada dalam arti itu kok larang gitu, nggak ada. Saya tak beber semua kontraknya, Beco, Uston, Pace, Borse itu semua sama dia karena itu permintaannya dia. Lah, kita butuh waktu itu pimpinan ngomong Hendro aja bapak sini. Akhirnya tak dengan segala upaya saya akhirnya kena. Itu enggak tahu pada yang tahu itu. Tanda tangannya di parkiran. Di parkiran di bagasi mobil jero, bagasi belakang saya tekan. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Fahamsa di kanal YouTube Oma Bal-Balan. Sore hari ini saya berbincang dengan sosok yang berbeda ini, bukan pemain, bukan pelatih, tapi di tim sepak bola itu sangat berpengaruh sebenarnya. Seorang pembantu umum. Saya nggak tahu di era sekarang masih ada apa enggak, tapi kalau lihat di beberapa tim masih ada. Persebaya itu ada namanya Danang Bekti misalnya. Nah ini sosok unik ini. Dulu jadi pembantu umum di Persebaya Surabaya dan di tim nasional Indonesia. Bapak Karjono. Selamat sore Pak Jon. Selamat sore. Yo, apa kabarnya Pak Jon? Alhamdulillah, aku bisa ketemu awak mungkin. Iya, wis tak arep-arep gak duwe gak petuk gak gojlok-gojlok kan. Siap. Seperti saya bilang tadi bahwa Pak Karjono ini sosok pembantu umum. Sebenarnya pembantu umum ini di tim itu apa sebenarnya Pak Jono? Nah, kalau menurut organisasi kan ya menyiapkan kebutuhan tim, pemain, lain finansial itu aja kan. Urusan mulai dari kebutuhan pemain home away sampai apa tiap hari ya itu nggak lepas dari bidang umum. Dulu kan sebutan itu kan nggak begitu pengaruh kan. Yang penting kita kerja sesuai kemampuan, tidak sesuai SOP dan tim itu enjoy gitu aja kan. Karena kita kan yang penting bisa menang, gimana pemain itu dibuat enak, itu dah mas. Berarti ibarat katanya seperti manajer ini ya kerjanya ya? Always, yo manajer, yo ngerangkap, bantu pelatih, itu kan semuanya kan ke kita. Nggak mungkin ada mulai contoh kecil kalau kita away, penginapan, hotel, menu makanan kan harus sesuai dengan standar. Itu pasti kita yang nggak mungkin mereka terus nyunyuk ngurusi ini, enggak. Manajer pun nggak gitu, wes. Apa aja? Iya, apa kata bidang umum. Tapi dulu kan sebutan itu enggak begitu pengaruh ya dalam olahraga. Yang penting tim itu maut di sini iya. Lah sebelum di posisi pembantu umum Persebaya itu dulu supporter dulu ya? Dulu saya di Yayasan Supporter Surabaya jabat sebagai KSIOP juga seperti itu. Segala ada permasalahan supporter pasti yang dicari saya, mulai ada keributan, mulai ada supporter lantar, supporter korban itu pasti saya yang ngurusi ya, dibantu teman-teman Korwil itu gitu. Jadi ya ada faedahnya untuk ke tim bolanya iya. Berarti dulu longgone sing enak titik ngono lho, Cuk. Iki tak sungkan aku ngene.
wis sepuh kan awak dhewe sik enom. Nah, berarti Pak John ketika masih di supporter itu ngurusi teman-teman supporter ya? Ketika Iya. away gitu. Pokoknya ada masalah seperti contoh kecil dia pulang nggak bisa pulang, ada supporter yang ketangkap polisi, itu kan manajemen pasti nyuruh saya karena saya dikasih untuk Pak almarhum Wastom itu pasti saya dengan kelompok-kelompok ngurusin, ada masalah baru kita lapor ke manajemen kendalanya seperti ini gitu. Nah, dunia supporter ini kan kadang-kadang rada aneh-aneh Pak John. Ya kan? Iya. Di era dulu, masa dulu itu supporter Persebaya bonek dikenal supporter yang inilah kuraan. Pokoknya lekat dengan stigma negatif lah. Biasanya ini yang saya tahu kadang berangkat jauh itu kan ono sing sangu. Iya. Basa Surabaya ini sangu bawa senjata tajam. Itu juga yang dihadapi Pak John. Ya pastilah orang supporter. Supporter itu kan dari berapa kelompok golongan. Orang Madura itu pasti bawa karena dia itu sebagai teman, sebagai jaga diri. Ya intinya tidak ada niatan seperti itu. Kalau perkara sajam itu pasti bawa mereka. Tapi kan dulu kebanyakan dikoordinir dari berkelompok itu pasti laporan. Ada yang kalau ada kejadian pasti lapor, baru kita ambil semuanya gitu kan. Kejadian misalnya di mana Pak? Di Bali. Pernah ya? Di Bali itu paling ngeri itu di Bali sampai almarhum Hasan Kadir itu dipanggil Bakor Tanah. Waktu itu masih ada Bakor Tanah. Dari Gubernur Bali ke Gubernur Jatim pesan di ultimatum supaya tidak ada kerusuhan di Denpasar. Supporter bonek tidak boleh ribut di Denpasar. Ya akhirnya insya Allah akhirnya nggak ada keributan, ya tapi kita tangani secara prosedur kok nggak ada masalah. Yang penting mereka itu kan diwongke gitu loh, nggak usah begitu acur biarin aja, padahal kan mereka juga anggota kita, rata-rata dia punya kartu anggota dari ISS, jadi semua sudah dikoordinir itu. Itu oleh pirang saja Pak John? Lumayan itu, ada satu glangsing kok itu. Dalam satu mobil gitu? Dari mobil share itu ada itu glangsing senjata kok. Ya tapi tetap tak bawa ke Surabaya dengan pengawalan, terus tak kembalikan lagi di sana, terus kita juga ngasih masukan, ngasih saran, lain kali nggak usah seperti ini nanti jadi masalah. Kita akhirnya ya mereka nurut. Supporter tuh nggak ada dari kelompok orang yang nggak punya, banyak yang haji kaya kok, tapi ya namanya Surabaya kan sudah seneng geruduk gitu kan. Berarti dulu ngurusi hal-hal yang seperti itu, yang nggak makan, yang nggak bisa pulang. Kok dibantu berapa korwin, itu berapa naik kereta ya kita yang bayarin dari manajemen. Ya warga dan seluruhnya masih ada, yang nggak ada uang itu masih bisa urus. Nah, dari pengalaman di supporter itu kemudian masuk di Persebaya. Masuk dipanggil Persebaya untuk pegang amatir waktu itu berapa bulan, karena sang cintanya bola itu sampai suruh pegang junior. Di junior itu zamannya Budi Darsono, Bepeng, Andri Budianto itu ya. Nah itu cikal bakal saya di bola itu, baru begitu sudah jadi terus dibawa ke senior sama almarhum Pak Narto, sama Pak almarhum Pak Narto suruh bantu Persibaya seniornya itu. Berarti itu musim yang juara itu 96-97 itu? Sudah juara itu sudah masuk, cuma nggak begitu begitu fight di situ, cuma sekedar ngawasi lihat-lihat, nggak ikut terjun seperti sesudahnya itu. Baru dari situ terus kita main di Jakarta juara, terus ada kerusuhan dipindah ke Manado, itu sudah mulai terjun itu, mulai terjun terus full ke tim. Ke tim. Seperti Pak John bilang tadi kan ngurusi semuanya ya. Iya. Nah, ini kan tim ini kan kebutuhannya banyak Pak John. Kalau tandang misalnya pergi ke stadion tamu itu kan
ada pesawat, hotel, makan semuanya. Itu semua Pak Karjono, Bro? Mereka itu kan paling suka sih dengan saya, orang-orang nggak ngerti ya. Mungkin saya itu kan kalau dikasih tugas mandat, apalagi saya ke status saya bukan PNS Kemkot, ya anggap aja itu kan amanah dari pimpinan wali kota, ya saya jalannya aja. Tidak susah sebenarnya kalau kita betul-betul tidak ada tendensi lain gitu loh. Tidak usah. Saya kan nggak tendensi cari jabatan di Pemkot, cari finansial di tim kan hampir nggak ada. Wong gaji aja nggak ada, cuma ganti bensin berapa sih gitu. Nah, tapi terusan ke sebelum 1 tahun sebelum kompetisi diputer itu sudah saya buat blueprint hotelnya siapa, itu tak kirimi surat supaya nge-fake ke kita. Jadi kalau kita mau ke itu kita koordinasi sama manajer, pelatih, dokter termasuk itu sama kapten tim. Tidur di mana, mau di mana itu kita tawarkan. Jadi kita nggak arogan, wah mau tidur situ, enggak. Jadi kita apa sih masalahnya? Semua itu nanti kalau salah semua, nggak ada salahnya ini sendiri, itu karena di bor itu kan tiap menit kan masalah itu nggak ada berhenti, masalah di bola setiap menit pasti ada masalah ya. Itu supaya kita mengantisipasi sekecil pun masalah itu. Kita punya sering koordinasi perkara pekerjaan saya yang nangan nggak masalah, yang penting kan jelas nggak ada. Berarti sebelum itu sudah maunya tidur di mana, makanya sudah saya tawarkan, iya. Nah, tapi Persebaya era dulu itu kan lebih lekat, kalau kemana-mana hotelnya Sahid, itu gimana? Atau sebelumnya seluruh hotel sudah suruh bikin penawaran, tapi jatuhnya ke Sahid itu pertama ada kerjasama dengan kita di Sahid Surabaya. Sahid Surabaya yang hubung, stasiun hubung itu ada akuntingnya itu kenal kita, sering nonton, terus sering sering diskusi, akhirnya dia menawarkan. Ya saya suruh tawarkan aja, enggak apa-apa. Malah saya Surabaya itu kalau ada tamu dari luar daerah yang ke sini, tak arahkan ke Sahid supaya kita nggak putus. Begitu juga kalau kita mau ke UW, minta saran dia ke Sahid sana, ke Sahid kan nanti harganya kan bisa ngikut di Surabaya. Kita kan aman, nggak bawa uang riwari gitu. Tapi sebelumnya semua hotel sudah tak fake, nanti kan buat pembanding, ini yang mahal mana, ini yang mahal mana ini. Biasanya kan kalau kita seperti itu kan sekalian perfect sama makannya. Itu kita panggil dokter saya buatkan menu apa aja, nanti kita lapor ke sana, dari sana ceknya itu siap. Jadi kita sudah datang, sudah dijemput hotel, sudah ada makanan, kita nggak nunggu kayak itu kan jadi masalah nih kalau itu masalah besar bagi pemain kita itu kalau sampai ada keterlambatan kamar, keterlambatan makan. Karena dulu kan pesawat itu kan nggak mungkin ready, pasti ada delay. Ya. Apalagi transit itu kan bapak belur kalau sampai di tempat tujuan terus kita belum ada apa-apa gitu. Terus soal pesawat Pak John, kan dulu lebih Persebaya era itu buruk ya. Buruk dulu, zamannya buruk. Terus begitu PSSI ada sponsor Garuda kan, pernah kan? Garuda sponsor, ya bukan sponsor gratis kan, diskon. Itu lebih enak kita, langsung ke Hyatt Surabaya itu kan, di situ kan ada anunya Garuda, sama pegawainya situ juga kenal bagus, Mbak Erin itu. Akhirnya ya tinggal siapa yang berangkat Pak John, di fake aja ini yang berangkat berapa orang, kemana ini ke sini nanti ke sana. Jadi selama belum ada Garuda itu kita pakai Buruk. Kan pesawat Buruk paling lumayan dulu, paling murah, enak. Berarti itu Pak John ya, sebelum tandang itu sampai nih suwibuk di sian berarti. 1 tahun itu sudah saya buat itu. Begitu jadwal muncul, langsung saya tak buat wes. Jadi sudah tak itu semua kan, saya sudah kayak hotel sudah dapat info harga, terus kalian makan, tiket juga gitu. Gitu. Jadi yang bayar tuh yang bayar kan bukan saya kan, mendarat sih. Tapi semua tetap koordinasi dengan koridor yang berlaku, udah ada
tumpang tindinya, oh, ini salah saya udah wis. Ini menarik Pak John, berarti begitu jadwal terbit langsung semua iya sudah. Saya itu kan gitu kalau makanya waktu kalau saya itu tidak ikut, cuman saya itu hanya nerima masukan. Coba gimana kalau kita buat penawaran seperti lelang di Pemkot. Gitu loh. Jadi semua kan menawarkan, ya nanti kalau satu malam sekian ini sekian kan kalau kita mau ke hotel ini kan, loh saya di sana lo kena sekian, masa sampai pulang karena nggak bisa ngurang, apalagi kita ikut dari situ akhirnya kan orang kan nggak aneh-aneh wes, tahun bayarnya nanti ya bukan kita yang bayar dari bendara Persibaya. Jadi ada semua pos itu sudah yang ada yang bekerja untuk membayar tiket pesawat ini, tiket hotel ini, uang saku pemain itu biasanya saya yang bawa gitu. Jadi saya itu termasuk bonus, termasuk sebuah itu saya yang bawa, yang ngurusi. Loh karena dulu kan orang-orang kita masih muda ya, masih lagi gila-gilanya lihat ngurus bola kan nggak mikir, wes saya harus gimana, enggak, yang penting saya gimana tim ini kita buat manajemen yang bagus, tidak ada masalah, tidak ada apa. Karena kan ada masalah sekecil kan nanti satu tim kena semua. Aduh, prepare semuanya. Iya sudah, sampai bonus tuh ikut, nempel. Jadi kita biasanya kan kalau ke Makassar langsung bawa, itu duit sudah dibawa, saya tidak mau minta harus apa transfer, dulu kan ada transfer, ngambil duit, dibawa, isinya duit, bukan koper dulu saya tuh pakai itu, tas kresek, kantongannya bantal di mes, uang itu tanya dulu sampai jadi uang itu sama segini kurung bantal, tak tahu ini bawanya gantian mereka itu, ayo biar habis ini, kalau habis saya suka nggak kurang. Kalau nggak habis mangkau mulai mana aku ditanggung jawab. Jadi hilang tanggung jawab, terus dimaki-maki kenapa bang itu nggak laku kan gitu. Jadi saya prepare semuanya. Semua ready lah, makanya kalau ada nggak ada zaman saya dulu manajemen terus yang inilah, yang perkara ini, perkara hal kecil, perkara ada di pesawat terus keleleran, nggak ada, sudah ada posnya itu. Jadi setiap kita itu sudah ada wis. Pengalian sekian, bonus menang, bonus seri. Ada klausul paling jadi pengeluaran terduga. Pengeluaran terduga itu tidak banyak, ya saya kayak 5 juta berapa itu apa? Seandainya kita nanti delay di suatu daerah. Oh ya, butuh kan mereka itu kalau telat kan jadi masalah. Pasti pasti manajemen yang disalahin. Ya akhirnya kita bawa ke kafe, yang mau makan, yang mau tidak masalah. Yang penting kan mereka itu fresh. Ya perkara hasil di sana ya kita sudah nggak bikin masalah gitu, sudah lancar seperti jadi kalah ya berarti ya mungkin ada apa gitu aja kan, mungkin pemainnya jelek mungkin apa gitu. Nah kalau posisi Mbak John, sama ya, kan ada pemainnya ada kebutuhan minum, buah. Pemain itu kalau malam pasti dia minta makanan free, pasti ke Bon Cafe. Sebelum pertandingan besok Bon Cafe, mau makan mau bungkus, wis bebas. Jadi ada khusus itu, makanya saya bilang nggak ada tim manajemen sebagus kita. Di Persibaya itu ya? Persibaya, nggak ada, terus tanya sama pasti orang kalau ada pemain pada ke sini, pasti nggak mau lari. Berarti itu tradisi sebelum main kalau tradisi itu enggak makan dulu di malam di Bon Cafe. Iya, di Bon Cafe Rayung Gubeng pasti. Pokoknya anak mau mana Bon Cafe ya kita booking bukan free. Kalau ada kadang-kadang mereka tuh kadang kira kan dulu kan enggak ada seluruh masa ada Bon Cafe, masyarakat kan enggak ada, kan ada. Ya kalau mau Padang ya habis main, makan kayak di Pekanbaru itu ada shop yang dokter tulang itu ya sudah main. Tapi kalau untuk menu makan malamnya itu sebelum berangkat pasti komplit, mulai buah, vitamin itu ready lah. Kalau mau kayak sapi kerapi sudah semua dijamuni kan, tinggal lari. Iya. Nah itu kan soal kebiasaan pemain. Satu musim berarti kan ya kalau dulu banyak yang tetap Pak John ya. Iya. Musim berikutnya tetap pemain ini mayoritas masih. Berarti sampean juga belajar mengetahui karakter dan keinginan masing-masing pemain. Iya, lupa pasti karena mereka itu kan dekatnya sama saya. Jadi mereka itu kalau di W itu setiap malam mau
habis makan malam itu pasti ke kamar diskusi, ada yang telepon ke istrinya, pacarnya, telepon kadang-kadang pakai HP saya kan nggak apa-apa, terus laporan ke nyonyai, ya ini lagi di kamar semua, ini yang mau doanya aja, kan gitu aja wis. Kalau sudah main, saya kira nggak ikut-ikut itu. Yang penting tanggung jawabmu selesai. Oh, alhamdulillah kamu dapat hasil, dapat poin, yang kamu terima sudah kamu terima. Wes, mau diapain terserah. Mau kamu habisin, mau kau transfer, mau bawa pulang ya. Ada yang dititipin, sudah saya titip duluan, sampai tak ambil. Ada itu, ada yang ketakutan, itu ada. Boleh ngerti, misalnya bejo. Kebiasaan nih mangan ini sampai paham ya, mursid, kuston gitu. Pokoknya kalau mau yang ngejak makan, begal-begalnya kita tawarin dulu. Kayak makan di mana gitu. Begal-begali, senior. Iya, itu yang tukang pukul itu dulu kan, yang karena mereka pasti ngikutin kan. Yang muda-muda. Yang muda enggak ya, zamannya dulu kan masih makanya dulu itu kalau magang itu kan susah berkembang ya karena ketakutan nama-nama mereka. Apalagi kalau ngomong kan pada itu sekedar intermezzo bergurau nggak sampai masukin hati kan gitu, cuman itu membuat mental mereka ya gitu, pasti benggol itu sih, ayo kita besok makan bareng, mau apa yang enak di sini, lu panggil makan apa yang dia enak, cocok nggak cocok ya, jalan wis satu bis makan malam bisa tambahan masih menu tambahan, karena di hotel kadang-kadang kan suasana makan nggak begitu enjoy kan, jenuh, bosen, ketemu itu, coba makan di luar sambil bertengkar. Nah, Pak John, selain masalah itu tadi kan, bahwa ngurusi akomodasi tetek bengek itu, awal musim itu pasti juga ikut yang bukan nego ya, tapi yang menawar narik pemain. Biasanya pelatih saya butuh pemain ini, manajer kan yang jalan. Itu sama juga jalan soal itu. Saya itu loh, makanya saya itu kalau bingung, saya itu bagian apa sih itu? Iya. Toh. Tapi setiap manajer almarhum Pak Karwo, terus pokoknya semuanya lah itu pasti saya dipanggil sore itu di mes ngobrol untuk putaran selanjutnya gimana ya Pak? Mau pemain siapa? Apa pemain ini ada yang dibuat, ada yang di upgrade, ada yang pasti diskusi tiap hari itu nggak ada. Padahal pertandingan masih berjalan, berapa pertandingan masih jauh lah. Tapi manajer sudah punya ngancang-ngancang bahwa nanti ini sudah, tinggal kita nanti gimana nanti. Nah, kedua, begitu mau masuk liga jalan, saya sudah ngomong kita jangan pilih pemain sendiri, mendingan kita serahkan pelatih. Karena apa? Kalau nanti ada apa-apa dengan pemain kita itu bukan cari aman, enggak, kita tanggung jawaban ya supaya tekan persen, tapi yang tanggung jawab penuh kan pelatih, karena dia yang milih, dia yang sesuai harapan dia, kita tinggal masukin yang cadangan-cadangan yang magang itu aja Pak. Wis, pelatih sudah nyodorkan nama, terus sampean yang iya, tadi pelatih tak kasih kertas, coba kamu pilih pemain untuk liga besok, tim sama cadangan 18 orang, 18 orang itu harus siap mati 18 orang. Ya itu ditulis dari waktu itu Jackson tulis bla bla bla, biarpun siapapun pasti ditulis. Terus besoknya dirunut lagi, ya tim itu berempat, almarhum Wartono, Mas Edi, Pak Karwoto, pelatih, rundingan bla bla bla. Oke, ya sudah, akhirnya saya yang disuruh, kamu coba mari. Makanya saya dengan pengurus tim dulu tuh akrab sama Arema, sama Banjar Barito itu karena saya lari ke sana. Ya nego baik-baik, nggak pakai nego anu otot, tidak bola aja gitu. Nah, yang menarik kan 2004 ya Pak Jun. 2004 itu kan pemainnya top Indonesia semua ya, dari kiper ada Hendro Kartiko, belakang Yeyen Tumena, Kurniawan ada, iya, Carrasco ada, Gendudoni. Nah, selain itu pemain-pemain memulangkan Bejo Sugentoro, Uston ya. Nah itu sama juga semua nelpon nih Pak Jo. Makanya saya dulu kemarin bingung.
kan mestinya urusan pemain nego itu kan Manajer ya? manajer bukan saya kan hanya menyiapkan sarana prasarana aja, tapi mereka ya mungkin kadang cocok wis daripada aku repot-repot sekaliannya satu orang itu dikorbankan kan gitu. Iya akhirnya ya alhamdulillah saya itu selama itu tidak pernah punya masalah sih sama pemain itu yang namanya ngebiri pemain, main dengan pemain itu kan saya nggak pernah. Karena apa? Bola itu kalau dia main di Surabaya suatu saat pasti dia main ke daerah lain. Kalau ke daerah lain nanti dia ngomong, wah Pak Jun terus beling bla, kita akan mau ke sana itu kan malu dulu. Nah, itu tanggung jawab. Makanya kedua, status saya itu pegawai negeri, nggak mungkin saya bermain di situ karena masalah kantor kan mereka itu juga kepala saya, atasan saya, jadi saya jaga betul rekrut saya di kantor. Selalu nggak pernah jabat sampai pensiun, nggak pernah jabat di Pemper. Nggak mau. Waktu ngambil pemain itu, misalnya Hendro, ya apa nego nih Pak Jo? Loh, Hendro itu kenangan saya yang saya terlupakan selama hidup saya di bola. Dia itu sudah mau negos dengan Rudy Gajah waktu itu. Nggak tahu mitra apa siapa? Mitra Surabaya apa? Oh, sudah nggak ada mitra. Apa? Nggak ada. Apa? Pokoknya dia itu 2004 kan? Iya itu negonya itu sama. Kan Hendro dari Pekanbaru. Pekanbaru ya. Dia dipanggil Rudy Gajah. Diminta ketemu, nggak tahu di mana. Terus saya juga butuh dia, ngangkut alis. Gitu loh. Terus dia dipanggil Rudy Gajah masih simpang siur, dalam artian belum ada deal, belum ada. Akhirnya tak telepon, gimana? Kamu mau ikut saya tak? Nang Persibaya? Temen bos ini. Loh temen. Tapi aku kontraknya loh. Podo mbek arek-arek itu senior. Ya gak apa-apa kontrak. Ya kok gampang ketemu di parkiran anu ae. Nduk ini parkiran Delta Plaza. Kita cari aman aja dulu. Nah, itu. Akhirnya ketemu di Delta di parkiran itu ke timur. Sudah tak siapin kontraknya, nomilnya sama semua. Di sana saya beber semua kontraknya mereka. Itu kan bukan rahasia umum itu loh. Untuk kepentingan bersama, biarpun kontrak. Jadi nggak ada dalam arti, itu kok larang gitu. Nggak ada. Saya tak beber semua kontraknya. Peco, Uston, Pace, Borse itu semua. Sama dia karena itu permintaannya dia. Lah, kita butuh. Waktu itu pimpinan ngomong, Hendro aja bapak sini. Akhirnya tak dengan segala upaya saya akhirnya kena. Itu enggak tahu pada yang tahu itu. Tanda tangannya di parkiran. Di parkiran di bagasi mobil jero, bagasi belakang saya tekan itu. Ya enggak masuk kafe, enggak masuk dalam. Ya tetap situ. Akhirnya yang pemain itu yang penting kan apa yang diucapkan, apa yang dia minta. Manajemen siap memenuhi, tidak kurangi, tidak menambah. Kalau kamu gitu, terus manajemen keberatan yang ngapain sih kita harus sembunyi-sembunyi, harus nego bla 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 bla, nggak usah. Toh nanti jadi seandainya kita selisih aja 5 juta, suatu saat pasti kebongkar karena dia pegang kontrak. Iya. Jadi akhirnya ketika misalnya Hendro tadi minta, bos padakno karo pemain sini, iya, sampai bawa yang draft yang lain. Gak gelem aku pokoknya podo. Jok khawatir, aku tak gawe kontrak arek. Kayak gitu. Iya. Loh, karena di sini itu udah ada apa ide terus mau bermain itu udah ada dan mau tak dalam pikiran kita itu buat apa gitu loh. Ya semuanya butuh lah, butuh tapi kan saya di kantor sudah cukup, saya di Dispenda waktu itu kan dia udah kurang-kurang. Terus kalau saya mau main-main di situ kan berapa sih? Profesional pemain Indonesia itu nilainya cuma uang dia. Profesionalnya apa sih? Nggak tahu. Pokoknya uang. Tim itu profesional. Gaji tahu nggak telat, bonus nggak telat. Itu kan namanya baru dia bilang, oh itu baru profesional. Kan gitu. Terus itu kan bintang-bintang Pak John. Sama nego semuanya gitu. Kurniawan, Gendudoni. Saya kalau nego sih enggak. Saya yang manggil, tak kumpulkan di Syahid. Saya bilang sama waktu itu waktu kan pasal Bukater. Pasalnya usahakan jangan kontrak di mes. Nego di mes. Loh kenapa? Pak, nanti sampean belum nego, belum selesai, mereka pulang dicegat sama wartawan. Bla 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 besok meledak, sampean kain-kain. Loh terus gimana? Sampean booking di Syahid, penthouse yang di atas. Oh iya betul. Nah, kita cuma tak telepon kabeh, tak suruh masuk hotel Syahid,
sudah tak siapin kamar, ini punya karyawan ini semua di situ yang pendatang itu. Pak Saleh datang, sudah ikut sama Pak Saleh, nggak ikut, setelah lepas saya pergi. Itu. Di tahun-tahun sebelumnya juga sama gitu, sama. Kan ada tahun sebelumnya ada Nova Arianto juga. Ada sama, zamannya Pak Jus kan sama. Saya yang nyodorin itu, tak codorin semua pemain ini. Yang dewi, saya nggak ikut-ikut. Penting tak telepon, datang. Pokoknya datang, makanya sampai sekarang pemain itu kalau sama aja dia nggak akan lali, nggak akan hilang karena kayak Yayan itu pemain memang bagus, tapi dia main kan nggak begitu nggak begitu konstan karena kondisi. Ya nggak apa-apa untuk karena beberapa pemain itu menginginkan dia ya monggo kan untuk motivasi mereka lainnya kan gitu. Karena mereka itu kan di suatu tim itu harus ada teman. Nggak bisa harus ini dari Kapolda Jakarta sendiri. Kurniawan itu mau ngajak Romandona waktu itu Ilham Romandona. Iya, itu yang mau diajak di sini sama si lapor saya, Pak Jun. Ilham itu enggak apa-apa, tak lapor manajemen, Pak Jun mau. Akhirnya sudah ya, Pak Kurus wis syuting dhisik ya butuh rezeki ini. Gitu aja. Yang penting dia tuh enjoy di suatu tim itu kan itu yang perlu, itu yang penting. Kalau sekarang kan real sekarang ini. Berarti sampean di Persebaya itu mulai yang musim 96 97 juara langsung. Mungkin gara-gara sampean mlebu langsung juara. Itu saya bawa bis kok itu. Bis Persebaya hijau dari HI. Pulang. Juara itu terus pemain ini numpak pesawat sampean. Iya, numpak bis. Saya itu kan kalau mereka bilang kamu yang bawa bis. Lah, mau apa? Terus enggak, kalau aku main numpak pesawat kalau sekarang nggak mungkin. Pikirnya kan, wah saya anak pesantren, anak juara disambut itu. Saya udah pernah ikut juara 2004, saya udah ada di Gelora. Di mana? Di MES. Joko MES. Iya, begitu juara, begitu skor menang juara, semua pakai kaos boning, saya ke MES. Sholat selesai wes. Minum darah, enggak ikut foto-foto ada. Berarti waktu juara yang 2004 dan 7 itu masih ada karena kita di Jakarta. Ya. Terus pulangnya yang pulang bapak bis saya naik bis, bapak bis hijau itu dari Jakarta sama sopir, iya. Ya? Sama Pak Jayadi itu, bapak bis itu. Yo berangkat jam berapa itu? Waduh, kabel. Nah, waktu Manado kan runner up itu kan yang PSIS Semarang. Iya. Itu naik Hercules. Hercules dari yang ditipu katanya transit langsung mabuk semua itu. Nah, bayangin lucu kan, masa sepak bola itu yang besok lo bertanding di bawah satu pesawat. Ya kan suasana gak enak. Biarpun kita pemain PSIS dan pemain Persebaya satu pesawat Hercules. Ya kan lucu kayak ini bukan kompetisi ini turnamen ini tanggapan. Nah itu Pak John, itu kan tiba-tiba pindah ke Manado, terus sampai nyiapkannya ya apa itu? Itu karena pertama kita enaknya tuh pesawat sudah ada. Oh ya, pesawat sudah. Itu tok wis karena dari federasi itu sudah siapin pesawat Hercules untuk ngangkut dua tim ke Manado ya kita tidak apa ngikutin manajemen ban. Ayo berangkat ya udah jangan ya beres. Siap. Nah, itu nyiapkan hotelnya ya apa sampean? Loh, hotelnya kan sudah dari sana. Oh, sudah di federasi. Iya, federasi yang nyiapin. Jadi kita makanya saya kemarin ini bukan kompetisi. Kita turnamen, kita bukan karena suruh main bola di sana. Kayak fan saya loh, yang namanya Kelabat. Segini loh kita datang itu. Rumputnya itu alang-alang. Segini kita nyampe sore itu mau ke lapangan segini aja, belum dipotong. Jadi besok pagi latihan sudah dipotongi ya wis besoknya langsung main. Ya wis. Itu zaman Pak Narto itu. Nah, kenangan di Persebaya Pak John yang bareng pemain yang paling lekat selain tadi Hendro Kartiko yang tanda tangan di parkiran. Bawa Musa Kalon sama Mario Novo. Musa Kalon? Iya. Lu pernah dengar Musa Kalon? Iya. Itu saya dipanggil almarhum Pak Wali Kota Pak Noto Prawiro. Kamu berangkat, iya Pak Narto, kamu berangkat ke Jakarta sekarang. Pokoknya besok saya harus sudah ada pemain itu di Surabaya. Musa Kalon sama Novo, Mario, apa itu? Yang tuh, Lewono. Yosef Lewono. Itu kan. Oh, dur Pak John. Yosef Lewono itu kan Pak Narto yang nyuruh dipanggil sendiri karena Pak Karwoto waktu itu ya mungkin sungkan
Wah, itu diajar kalau ini, akhir Pak Narto yang nyuruh, dipanggil ke rumah dinas, dikasih tugas, kamu berangkat ke Jakarta malam ini. Besok Musa Kalon sama Yosep Lomono sudah harus masuk Surabaya. Saya nggak bingung, ya berangkat naik kereta. Begitu ketemu, siap aja, naik berangkat. Naik kereta pulangnya itu, tidak naik pesawat, karena sudah malam, nggak mungkin dari Pak Titi besok pagi. Besok pagi sudah janji Pak Narto karena dia mau ke Australia. Akhirnya tak tanyakan Argo Bromo kan, supaya sampai sini pagi. Pak, ya itu dari Jakarta sudah deal, dalam arti belum kontrak, dia siap, sanggup, tak bawa ke Jakarta. Kalau naik pesawat besok pagi, kita nggak keburu, nggak ketemu Pak Narto. Saya dengan nekat dan memberi jaminan sama si pemain itu, kita naik anggrek aja. Sekarang sampai sana harus pagi, besok ketemu Pak Wali Kota. Senior, iya Wali Kota. Iya udah apa-apa aja loh. Anggrek bertiga sampai Pasar Turi pagi dijemput, dibawa ke rumah dinas, ketemu wes, saya harus pergi, ya sudah. Musim berapa ya Pak Jul? Iya habis juara 98 nih loh. Oh. Yang main di Manado kan sudah ada Musa Kalon. Oh iya. Ya itu. Jadi nego malam itu datang ke Jakarta, nego langsung balik lagi naik iya kereta ya. Jadi sampai sana berangkat dari malam, mana pagi nyari sampai ke Tangerang ketemu, tak bawa ke Jakarta sampai malam. Dari kalau nunggu pesawat besok pagi kita nggak keburu. Tak percuma kita kerja kalau tidak bisa menyenangkan orang kerja kelas wali kota. Ya itu akhirnya dibawa naik kereta Anggrek sampai Pasar Turi, dijemput mobil ajudan sampai kediaman. Sudah wis. Saya dikasih sebuah handphone itu Nokia saat nomor 0811337724. Itu nomor dari beliaunya. Dari Pak Narto. Yang sampai sekarang masih aktif. Istimewa. Berarti yang paling berkesan itu ya? Itu wis. Bawaan Musa Kalon sama Hendro tadi ya. Kalau lainnya kan wis biasa ketemu, kalau Bejo kayak anak saya lah. Jadi Pak Joni pembantu umum di Persebaya dari musim 96-97 sampai 2004 itu 2004 juara sampai masih 2005 zamannya Inde itu saya dipakai, tapi saya sudah nggak mau karena ada 2 orang yang merangkep, dalam arti satu pos kok ada 2, karena semua bawa gitu. Saya lapor saya minta mengundurkan diri, jawabannya Pak Lili itu loh. Oh iya, itu masih ada itu. Iya Pak Lili itu. Iya Pak Lili itu kan itu. Ya, karena di situ kan sudah nggak senyaman kita dulu. Gitu loh. Dulu kan sudah naik, kemarin kan naik pesawat, tiket diambil, naik ini tiket diambil, buat bukti loh. Buat apa? Apakah naik pesawat itu terus bisa malah sudah tiket harga, kan nggak mungkin. Terakhir berarti 2007 itu ya? Nah, tiba-tiba itu ada di tim nasional, jadi pembantu umum tim nasional. Makanya saya itu kan kaget. Mungkin mereka orang sana, saya sudah di Persebaya, sudah mungkin berita sudah kemana-mana, karena pendaratan pemain pasti ke saya. Iya kan. Jadi semua pendaftaran pemain pasti saya yang lari. Mau tambah pemain, mau nyorek pemain, ganti pemain ke Jakarta pasti saya yang disuruh. Mungkin di sana waktu itu kan dulu kan nggak bisa online kan sekarang. Ya. Kan manual harus bawa berkas kumpul sana itu. Ya. Nah itu di sana mungkin loh, kok macet kok nggak ada, telepon, berhitungan sama Pak Iku Parti, Pak Priyadi itu almarhum itu, wajar kok nggak pernah kesini, loh udah Pak saya udah nggak di Persebaya, konsentrasi pekerjaan. Di situ mungkin di sana itu berita, wah sekarang Persebaya sudah enak kalau wajar. Di sana itu kan dari mulai satpam sampai kan pasti kecipratan. Ya kita kan hormatilah jasa mereka yang dulu kita mau nganter ke sana, mau nanya ini Pak, ini ada kan pasti gitu. Akhirnya saya berhenti, tiba-tiba datanglah utusan. Ikut, sudah gabung PSSI di BTN. Di situ saya masuk, tapi beda kan. Suasananya berbeda. Suasananya beda, pandangannya beda, rasa apa? Memiliki itu enggak ada, fanatisme darah enggak ada gitu. Ya sana kan sudah
sudah lebih profesional kan ya. Mau anak wis ini langsung ini tiket. Ya paling kalau ada urusan paspor baru ngurusi paspor di Jakarta Selatan. Semua tiket hotel akomodasi kan sudah ready. Kita tinggal jalan. Ya tetap aja kalau masalah makanan itu kostum, jersey itu tetap aja. Kan banyak yang bantu ada di sana. Tapi pekerjaan lebih ringan nih. Lebih ringan terus di sini malah nggak berkembang di otak. Kan nggak ada tantangan kok. Iya. Tapi akhirnya tetap ikut ya Pak Jon ya. Pertama berarti langsung di Piala Asia 2007 ya itu ya. Itu ya. Sampai SEA Games. Terus Piala Asia lagi itu ya. AFF. Piala Asia, AFF 2008 eranya Bendol ya. Iya, SEA Games. SEA Games Laos ya. Laos sama Alberto Bika itu. Koleb kan yang dari Argentina itu kan. Oh ya, dari Argentina sama Koleb ya. Iya, harus sampai Koleb sudah ngomong kalau bisa jangan pulang ke Indonesia karena di Indonesia lagi ada liga. Nanti konsentrasi pemain kacau, mendingan transit di Malaysia langsung ke Bangkok. Tapi ya nama pelatih kan hanya itu tim bagus mestinya. Iya. Bagus tim. Yang di Argentina Eka Ramdhani ya. Iya, bagus sih. Itu tim mau sih. Ya selamat itu apa menurut saya Arif Suryono ya. Itu kan zaman itu. Bustomi itu. Pak Jon, tapi kan kalau bersama Persebaya keliling Indonesia. Iya. Waktu bersama tim nasional keliling banyak negara ya. Wah, kayak Surabaya Perak, Surabaya ASEAN khususnya ya. Itu kayak kita mau ke Perak gitu. Tiap minggu kan mesti dicoba, tiap minggu tesi di sana. Belum main, pokoknya sekarang kan uji coba mesti ke sana kan, Singapura, Filipina, ke Vietnam, ada turnamen kayak BV Cup, terus di Myanmar itu kan Grand Royal itu, turnamen Grand Royal itu. Jadi ya lebih banyak keluar kan di timnas itu, lebih banyak keluar negeri, sampai paspor habis 5 kali kok. Iya, 5 kali paspor. Berarti banyak negara akhirnya ya. Kan Piala Asia juga di Syria, di Kuwait, di Australia, terus Bahrain yo. Terus ada TC yang ke Argentina itu berapa bulan itu? 2,5 bulan. Berarti sama juga ikut di sana semua? Saya tuh bawa Super Mie 90 dus kok. Super Mie. Karena ke sana kan wah, pokoknya bawa instan ya? Mie instan itu Indomie goreng, kuah itu kan sampai sama sambal Burudi itu. Sampai sekarang ngetop sambal itu sama pemain. Kalau pemain telepon pasti mana sambal Burudi? Itu ada sambal Burudi itu pedes. Ya itu bukan makanan pokok, cuman kan karena sana kan dinginnya minta ampun. Terus makan sana kan dulu itu pertama 1 bulan nggak ada nasi, roti sama daging. 1 bulan baru nemu beras di daerah Buenos Aires yang kampung Cina, pecinan itu baru ada omat, ada cabai, ada ayam, ada telur, itu lo baru beli di situ. Jadi ngurusi hal-hal begitu Pak Jon, sampai iya. Mie instan 90 dus itu sampai ditahan di bandara Argentina itu. Pernah pulang sama Beto Gonzales, dia cedera di Persipura, kita pulang sama 1 pesawat. Dia lari ke Brasil, kan transit Argentina. Jadi, nah kalau bersama tim nasional kenangan sing selain itu tadi di Argentina, kenangan sing paling unik ya Bu. Ojo kenangan ini saya pernah sama Pak Jon jadi saksi nih. Kenangannya itu 2008 Pak Jonnya kita, saya diajak berkelahi sama Benny dulu. Ya itulah. Saya itu kan kalau sudah di tim itu kan saya nggak harus fokus siapa yang ada di rival saya itu siapa kan. Kalau Mas Pim kan pernah ribut sama Bendol, masa kita harus ikut kan enggak kan, gimana supaya enggak ada. Itu yang paling yang sampai sekarang paling itu sampai dimaki-maki Bendol, saya itu yang suruh ngusir dari hotel. Iya kan? Iya. Tapi saya dalam hati kan loh, kenapa wartawan kan pekerjaannya seperti itu. Ya nulis ya biasa, mau dia nulis itu untuk dibayar karena nulis. Dan kalau sampai di negara orang terus ribut, kita kan malu. Akhirnya kan tak bawa ke kamar saya, tak sembunyikan. Itu saya yang suruh ngusir sampean sama Bendol. Iya. 2008 itu di Bangkok itu. Iya. Saya mau berkelahi sama Bendol dari lift itu. Iya. Itu usir itu Fit. Ya biasa lah, orang keras kan kita nggak boleh keras. Kita loh sama-sama dari Indonesia.
Nah itu waktu juga di Piala Asia itu kan menarik pertama Pak John. Di Piala Asia itu kan ketemu presiden, ketemu wakil presiden. Ya, kalau kadang-kadang kita itu juga kebingungan sama pejabat negara itu. Bu ya kalau mau nemuin anak-anak itu lihat kondisi dan kondisi. Mungkin ya mungkin karena sibuknya beliaunya ke jam 11 malam itu bangunin pemain habis menang sama Bahrain ya. Bahrain itu yang namanya Pak Din Samsudin ke hotel. Malam itu Pak Presiden SBY itu jam 11 malam ke hotel. Anak-anak itu baru istirahat. Kita kan juga kerepotan. Kita mau bangunin pasti dimaki-maki. Akhirnya kita koordinasi dengan manajemen pelatih sama Pak Rudin itu berkali waktu itu gimana mereka supaya nggak marah karena ya gimana nggak marah habis main istirahat baru berapa jam terus dibangunin hanya untuk foto ketemu sama beliau. Tapi kita hormati mereka baik kepala negara, mungkin kalau besok dia juga punya acara lain bisa nyari ini ya kita dengan nyesel dengan ngantuk-ngantuk, makanya kan lupa fotonya anak pakai sandal semua. Nggak ada yang siap pakai training pakai pokok baju kaos. Itu ya apa membangunkannya Pak? Jadi telepon, ya pokok ada yang ditelepon kamar, ada yang lari ngedor, kan ada kadang-kadang kan semuanya nggak tidur lagi, lagu telepon lagi. Ya kebanyakan belum tidur jam sekian itu karena merayakan kemenangan sama Bahrain. Ya kira ngumpul komplit ketemu Pak SBY, ngobrol minta apa ya wis urusan manajemen kalau misalnya itu gitu. Ya cuma gitu mesti rebutan pejabat. Pertama itu yang datang Pak Din Samsudin, MUI. Muhammadiyah ya. Ketua Muhammadiyah waktu itu masih Ketua Muhammadiyah Pak Din Samsudin. Habis gitu Yusuf Kala itu di lapangan. Terus SBY dengan rombongannya itu wis. Ya mau diapa lagi? Ya itulah kenangan-kenangan ya untuk evaluasi dari tua yang sudah nggak pegang bola sekarang. Dia pengen nonton. Gitu. Nah itu di tim nasional sampai tahun berapa Pak John? 2011 ya? Itu mestinya belum tuntas, belum diputus saya. Cuman dari pihak kantor saya waktu itu Bu Risma itu sudah ultimatum saya. Tinggal kamu Mas Pele mau ke bola apa ke Pemkot. Kalau mau ke bola silakan mundur dari pegawai negeri minimal mengundurkan diri. Kalau mau ke Pemkot mundur ke PSSI. Lah kan dilema. Berada pilihan, padahal saya udah ngomong. Itu berarti pas posisi bawa rekomendasi Menteri Yaksa, Menpora. Ada event itu maunya, mau ada event dengan 2011 itu. Nah, saya mau laporan izin bahwa saya itu pergi ke sana itu urusan negara, bukan urusan klub itu kan negara Indonesia. Ya tapi mungkin pola pikirnya beda ya waktu itu Bang Bu Risma ingin majukan Surabaya supaya pegawainya jangan terlalu hura-hura, harus fokus ke pekerjaan. Ya, akhirnya hari itu juga mundur, ngetik surat, di fax, ya sudah wis. Sudah selesai di sepak bola. Langsung konsentrasi di pekerjaan. Tapi kan masih banyak orang nyari, semua kan nyari karena ya mungkin sudah nggak ada orang kayak ini, nggak ada orang yang udah mati urat gitu kayak orang ini, nggak ada. Karena saya baik semua sama zamannya Pak Irawadi, zamannya Pak siapa yang irungnya pesek, Pak Gustoro ada kok yang kurang sadis dulu yang irung Pak Sabtu dari Bandung yang tinggi besar. Itu kan kalau kesini kan saya yang nemenin. Berarti 2011 langsung berhenti ya? Berhenti total, terus nggak ngurusi bola di Indonesia, nggak ngurusi di PSSI, terus seluruh pekerjaan. Akhirnya pensiun di 2018 itu sudah ada yang pesan di dinas pendapatan Surabaya. Iya, 2018 pensiun, sudah banyak yang nyari suruh bantu. Tapi kan saya sudah nggak enjoy di bola sekarang gitu. Bola sekarang kan beda kayak dulu. Berarti sekarang fokusnya cucu. Berarti sekarang fokusnya. Ini cerita menarik nih kan. Karena kalau selama ini ngobrolnya bareng pemain, mantan pemain, pelatih, ini ngobrol bareng pembantu umum dan ternyata ceritanya unik. Pembantu umum, jabatannya pembantu umum, tapi yang dikerjakan semuanya seperti manajer, layaknya manajer. Nah ini hal yang menarik, ada banyak cerita menarik dari Pak Karjono waktu di tim nasional, waktu di Persebaya, juga waktu di urusan supporter.
Itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali. Pokoknya kalau mau menikmati obrolan sepak bola di sini saja di Oma Bal Bola. Selamat sore Pak John. Selamat sore, terima kasih silaturahminya. Siap. Amin. Selamat sore.